Shalom ICC, bertemu lagi dengan saya, Eric, dalam Devotion ICC pada hari ini. Dan hari ini saya akan membagikan suatu hal yang saya berdoa agar kita bisa belajar dari hal ini gitu. Jadi tahun 2017 saya diberikan sebuah buku. Judulnya Dare to be Champion oleh Timotius Aditan. Dan di sini ada resep para juara yang dimana kita semua tentunya ingin menjadi yang namanya pemenang gitu ya. Banyak sekali orang ingin sukses, ingin menang dalam karirnya, dalam hubungannya. Banyak sekali orang pengen tahu apa sih resepnya gitu ya. Namun yang menarik bukan bukunya, saudara. Karena bukunya pastinya isinya luar biasa bagus. Namun saat saya diberikan buku ini di tahun 2017, Kotim menuliskan sebuah ayat di depannya gitu ya. Tentu saja untuk kita bisa memiliki kemenangan, kita perlu yang namanya calling atau panggilan kita perlu yang namanya kompetensi, kita perlu yang namanya karakter, kita perlu namanya connection dan kontribusi. Ini semua ada di buku sini. Tapi yang terpenting adalah ayat yang ditulis di sini. Lalu saya lihat ayat apa yang beliau tulis gitu untuk saya gitu. Ternyata dia menuliskan ayat yang diambil daripada Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37 dan juga Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Saya lihat ini ayat berbicara tentang apa? Ternyata setelah saya buka gitu, saya pelajari, ini adalah seorang karakter yang bernama Barnabas. Mungkin nggak banyak saudara yang membahas seorang tokoh yang bernama Barnabas ini, yang dia adalah salah satu rasul di Perjanjian Baru yang ada di cerita Kisah Para Rasul gitu ya. Saya akan baca dulu dari Kisah Para Rasul yang keempat, ayat yang 36 sampai 37. Jadi di Kisah Para Rasul 4 ini adalah cerita bagaimana setelah orang-orang menerima Roh Kudus, lalu Petrus mengabarkan Injil dan ribuan orang dibaptis. Ini ada cerita bagaimana jemaat mula-mula gitu ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat yang 32 sampai 37 gitu. Dan di ayat yang 36 yang sangat unik adalah seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi Barnabas yang ini saudara, artinya anak penghiburan, atau dalam bahasa Inggrisnya the son of encouragement. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi dari semua ayat yang dibacakan, nama Barnabas ini pertama kali muncul di sini, saudara. Dan uniknya dia menjual ladang miliknya, lalu bawa uangnya dan meletakkan di bawah kaki rasul-rasul untuk, ini uang untuk pelayanan gitu ya. Jadi dia memberikan hartanya gitu. Jadi uniknya Barnabas ini bukan suatu orang yang mungkin kita lihat di Perjanjian Baru yang seperti Paulus gitu, atau Petrus yang dominan atau yang menuliskan kitab. Tapi di pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 di Kisah Para Rasul 11, saya bacakan seperti ini. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita dipanggil untuk hal yang sederhana ini agar kita bisa memenuhi panggilan kita, agar kita bisa menjadi pemenang, menjadi orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Cuma dua itu. Sampai saat itu orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saya akan bongkar sedikit ya saudara, di Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Pada saat kita melihat dikatakan Barnabas adalah orang baik, seperti apa sih baiknya? Di ayat yang ke-26 sampai ke-27 dikatakan seperti ini. Setibanya di Yerusalem, Saulus, yang waktu itu dia masih namanya Saulus, artinya dia pembunuh orang-orang Yahudi, dan dia bertobat ceritanya. Dan dia ingin bertobat, lalu dia ingin memulai pelayanannya gitu ya. Ketika setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Semuanya melihat ini Saulus ini sang pembunuh, orang Kristen ini. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid.
Tidak ada satupun rasul-rasul yang percaya kalau Saulus itu bertobat dan sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tetapi Barnabas menerima dia. Bayangkan saudara, saat dikatakan Barnabas orang baik, ini bukan cuma kata, kamu baik karena aku baik gitu. Tapi Saulus yang adalah seorang pembunuh orang Israel, cuma Barnabas yang menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kalau Barnabas tidak membawa Saulus dan menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul, tidak akan ada yang namanya Paulus, saudara. Karena Barnabas adalah orang yang baik. Jadi saat saya bilang orang baik, standarnya ini bukan cuman saya baik kepada orang yang baik, tapi baik kepada orang yang bahkan jahat di mata orang lain, saudara. Yang kedua, Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan iman. Di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga, akhirnya Paulus dan Barnabas menjadi rekan kerja, rekan pelayanan gitu ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan yang ketiga, Barnabas orang yang murah hati. Tadi kan kita udah tahu dia menjual semua hartanya pada saat jemaat mula-mula, lalu uangnya dia letakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi apa yang kita bisa pelajari, saudara, dari Barnabas? Mungkin kita jarang sekali mendengar cerita tentang rasul yang bernama Barnabas ini. Yang pertama, empower not intimidate. Saat ada Saulus datang kepada Barnabas, dia nggak terintimidasi, tapi dia empowering. Dia memberikan semangat, dia menerima. Maka itu kita belajar dari kitab Yosua 1 ayat yang 9. Ini yang Tuhan lakukan kepada Yosua. Bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang dilakukan Tuhan kepada Yosua. Yosua yang merasa, wah, Musa itu luar biasa. Siapakah dia gitu. Tapi Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia tidak bilang, Yosua kamu pengecut. Enggak, tapi dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, karena Barnabas penuh iman dan Roh Kudus, kita bisa belajar bahwa yang penting adalah relationship, not religion. Yosua 11 ayat 15, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya, itu demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita juga bisa belajar ini yang perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberitakan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa Barnabas pada saat dia melayani Tuhan, dia penuh iman, lalu mujizat-mujizat, tanda-tanda mujizat menyertai dia? Karena dia menaati perintah Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, maka ia menaati perintah Tuhan. Maka itu kita juga perlu belajar, saudara, untuk menaati perintah Tuhan, menaati firman Tuhan, agar tanda-tanda dan mujizat bisa menyertai kita. Dan yang ketiga, terakhir, generous not demanding. Sama seperti bagaimana Barnabas menjual semua hartanya, dia meletakkan uangnya di bawah kaki rasul-rasul dan mempersembahkan sebagai uang untuk pelayanan, saudara. Dalam Yosua 24 ayat 13, ini yang Tuhan lakukan kepada Yosua dan bangsa Israel setelah mereka memenangkan dan masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Maka itu, saudara, aku berdoa dari hal yang sederhana ini, bisakah kita belajar dari Barnabas yang adalah orang baik, sehingga kita bisa empowering orang, kita bisa menyemangati orang, kita bisa menerima bahkan orang-orang yang di mata orang lain itu jahat, saudara. Karena Tuhan mau bekerja lewat itu sehingga mendatangkan kebaikan. Kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa penuh dengan iman dan Roh Kudus, yaitu memiliki hubungan kepada Tuhan, bukan menjadi orang yang agamawi, saudara, tapi memiliki hubungan yang dekat, yang intim kepada Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, menjadi orang yang murah hati, sama seperti gereja kita yang memiliki value, yaitu generosity. Kita murah hati, karena ada ayat tertulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada sebuah kebahagiaan saat kita memberi.
Bukan karena kita ingin mengharapkan sesuatu kembali, tapi karena kita ingin melihat pekerjaan Tuhan, kerajaannya datang di bumi seperti di sorga. Amin. Sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengar, kami bisa belajar dari seorang yang bernama Barnabas. Bagaimana dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang murah hati, dan dia adalah orang yang penuh iman dan Roh Kudus, Tuhan. Ajar kami agar kami bisa seperti itu, sehingga kami bisa menjadi pemenang Tuhan Yesus di bumi dan di sorga, Tuhan. Dan kami bisa membawa panji-panji-Mu di dunia ini, Tuhan. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan juga menjadi orang yang murah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Jehovah Nisi, Tuhan yang adalah kemenangan kami. Amin. Sampai ketemu di devotion selanjutnya. Bye-bye.